Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Selvi Muhafilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang film Pelatih Helmintes. Apa sih itu film Pelatih Helmintes? Nih, kita lihat ya gambar videonya di sini. Ini gambaran dari film Pelatih Helmintes. Flatworms are a phylum of relatively simple, bilateral, unsegmented, soft-bodied invertebrates. Some classes within the phylum include Turbellaria, Monogenea, Trematoda, and Cestoda. When it comes to species, flatworms come in a great variety. They come in many colors and sizes and can live on land, in saltwater, and in freshwater. Some species include Pseudoceros dimidatus, Pseudoceros bifurcus, and Pseudobiceros gloriosus. Nah, di sini pengertian apa sih pengertian dari film Pelatih Helmintes itu? Nah, kita lihat ya. Pengertian Pelatih Helmintes yaitu berasal dari bahasa Yunani yang berarti pleti itu pipih, helmintes itu cacing. Jadi Pelatih Helmintes itu cacing pipih. Nah, di sini apa saja sih ciri-ciri dari film Pelatih Helmintes? Nah, di sini ciri-cirinya yaitu merupakan hewan triploblastik, yaitu memiliki tubuh yang tersusun dari 3 lapisan sel, ada eksoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, selanjutnya memiliki tubuh simetri bilateral, sisi kanan dan kiri tubuhnya sama dan berbentuk pipih. Terus belum memiliki sistem peredaran darah, sistem respirasi dan anus. Memiliki sistem ekresi, merupakan hewan aselomata, yaitu belum memiliki rongga tubuh, hidup bebas atau parasit, reproduksi dilakukan secara seksual dan aseksual, respirasi melalui permukaan tubuh, merupakan hewan hermaprodit, yaitu alat reproduksi jantan dan betina terdapat dalam tubuh atau individu. Selanjutnya, apa sih klasifikasi dari film Pelatih Helmintes itu sendiri? Nah, di sini klasifikasinya yaitu ada 3 di sini. Ada Turbellaria, ada Trematoda, dan Cestoda. Di sini contoh-contohnya. Contoh dari Turbellaria yaitu ada Planaria sp, dari Trematoda ada Pasquiola hepatica, dari Cestoda ada Taenia saginata. Nah, di sini kita bahas tentang Turbellaria. Turbellaria atau cacing berambut getar. Nah, sebagian besar cacing hidup bebas. Jadi cacing hidupnya itu bebas gitu ya. Cacing ini bersifat karnivora dan bisa ditemukan di kolam, sungai, atau daun dan batu yang terkena genangan air. Panjang tubuh berkisar 6-15 mm. Turbellaria disebut juga dengan cacing berambut getar karena memiliki silia pada permukaan tubuhnya. Fungsinya sebagai alat gerak, sistem pernafasannya secara difusi melalui seluruh permukaan tubuh. Nah, tadi contoh hewannya yaitu Planaria sp. Nah, di sini ada struktur tubuh planaria. Nah, di sini ada mulut, ada saluran pencernaan, bintik mata, aurikel, dan protonefridia. Selanjutnya di sini kita lihat reproduksi planaria. Ketika terbelah menjadi 2, dia akan menjadi 1. Nah, ketika dia dibelah lagi menjadi 2, dia akan tumbuh kembali gitu ya. Reproduksi planaria itu. Jadi ketika dipotong pasti dia akan tumbuh lagi. Sebelah kirinya bakal tumbuh, sebelah kanannya bakal tumbuh. Ketika ekor dan kepalanya dibelah, dipotong, mereka akan tumbuh dengan sendirinya. Nah, itu reproduksi planaria. Selanjutnya kita bahas tentang Trematoda. Trematoda atau cacing isap. Nah, semua anggota cacing ini adalah parasit, memiliki ukuran sekitar 1-6 cm dengan bentuk silinder seperti daun, menggunakan alat hisapnya untuk menghisap dan menempelkan diri ke permukaan inangnya. Trematoda dewasa biasanya hidup di usus, hati, paru-paru, dan pembuluh darah hewan vertebrata termasuk manusia. Nah, di sini contoh-contohnya ada Pasquiola hepatica, Clonorchis sinensis, Schistosoma japonicum. Nah,
Di sini ini struktur tubuh dari Fasciola hepatica, ada mulut, paring, penis, saraf cincin, kantung, semina, saluran elementer, saraf, uterus, longitudinal, vas deferens, ovarium, kelenjar, testis anterior, kulit, kelenjar kuning telur, posterior. Selanjutnya ada siklus hidup Fasciola hepatica. Nah, di sini berawal dari bertelur. Ketika telur ini menjadi mirasidium, terus menjadi sporikista, habis itu menjadi redia, serkaria. Nah, ini tuh tumbuh di dalam siput-siput. Nah, ketika siput-siput ini bertelur gitu ya, menempel dimanapun, nah menjadi metaserkaria. Metaserkaria ini tuh menempel di dalam rumput-rumputnya, dan rumput ini dimakan oleh hewan ternak. Jadi Fasciola hepatica itu berada di hewan ternak. Nah, selanjutnya kita bahas tentang Cestoda. Nah, di sini cacing ini Cestoda atau cacing pita. Cacing ini termasuk dalam cacing parasit yang memerlukan 2 inang berbeda dalam siklus hidupnya. Untuk cacing pita dewasa, mereka hidup pada saluran pencernaan inangnya, sedangkan untuk larvanya hidup di otot, hati, otak, atau jaringan di bawah kulit inangnya. Nah, contoh hewan Cestoda itu ada Taenia saginata, ada cacing pita pada sapi, dan cacing pita pada babi. Nah, di sini ada struktur cacing pita. Jadi ada ininya tuh, jadi berbentuk panjang gitu, seperti pita. Nah, di sini siklus hidupnya Taenia saginata. Sama seperti tadi yang Fasciola hepatica. Nah, di sini daging sapi berisi larva cacing, berarti ada di dalam daging sapi. Nah, ketika dimakan oleh manusia, mereka tumbuh ada alat hisapnya, ada kepalanya, ada kaitnya. Terus mereka mengeluarkan feses menjadi proplotid. Nah, kembali lagi ke si hewan ini. Hewannya itu dimakan lagi gitu. Nah, mereka tuh ada di dalam hewan-hewan. Nah, ada di usus sapi, ada kait larva onsokis. Nah, menjadi larva dalam pembuluh darah. Terus larvanya ini terdapat dalam otot membentuk sintesus. Nah, berarti ada di dagingnya gitu ya. Jadi daging yang dimakan oleh manusia yaitu yang berada cacing Taenia saginata. Nah, di sini penyebab dari Taeniasis itu terjadi ketika telur atau larva cacing pita menginfeksi usus. Jenis cacing pita yang dapat menyebabkan Taeniasis antara lain ada Taenia saginata, yaitu cacing pita yang terdapat di dalam daging sapi. Terus Taenia solium, yaitu cacing pita yang terdapat di dalam daging babi. Taenia asiatica, yaitu cacing pita yang terdapat di daging sapi tetapi hanya ada di Asia. Nah, seperti di Indonesia, Korea Selatan, India, atau Thailand. Nah, di sini cacing pita itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui beberapa cara, yaitu konsumsi daging babi atau daging sapi yang tidak dimasak matang, kontak dengan barang yang terkontaminasi telur cacing pita tersebut, nah terutama bila tidak mencuci tangan setelahnya. Konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi telur cacing pita, tidak memakai alas kaki saat berjalan di tanah yang terdapat kotoran sapi atau babi itu sendiri. Nah, di sini gejala-gejala dari Taenias itu ada mual, lemah, hilang nafsu makan, diare, sakit perut, keinginan mengkonsumsi makanan yang asin, berat badan menurun akibat gangguan dalam penyerapan makanan, dan pusing. Nah, di sini pencegahan dari infeksi cacing pita tersebut yaitu hindari konsumsi daging yang tidak dimasak matang, cuci semua buah dan sayuran dengan bersih sebelum dikonsumsi, masak bahan makanan sampai benar-benar matang, bawalah hewan peliharaan yang terinfeksi cacing pita ke dokter hewan, cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah mengolah makanan, sebelum makan, serta setelah menggunakan toilet.